Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya apa nih duduknya? Mana nih minuman? Ada pesan. Coba. Ya. Pak Aan. Mati licin kepala itu gimana dengan tugas itu? Pak siapa? Cara pidana ya? Tugas sekarang apa kita? Pelaksanaan putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim itu seperti apa ya? Oh, bagi tugas saja lah ya. Apa perlu kita ke pengadilan atau ke aparatur sipil negara, dalam hal ini penegak hukum CJS Criminal Justice System? Itu kan terdiri dari penyidik, tapi kan penyidik dan kelompok lain, penuntut umum kelompok lain. Tetapi dalam hal ini kita masih membutuhkan keterangan dari penuntut umum juga karena selaku eksekutornya. Kemudian hakim dan CJS yang terakhir itu ada lapas atau rutan, dalam hal ini pelaksanaan putusannya itu menjalankan pidana. Soal pelaksanaan putusan hakim itu ada beberapa itu ya. Kalau tidak salah saya, kalau dia terbukti melakukan tindak pidana, dia akan dijatuhkan hukuman pidana. Kemudian ada denda. Terus ada juga yang bebas bersyarat tuh. Ada tahu yang denda gimana? Ngerti ya? Hah? Bingung semua. Biasa kena. Putusan pidana itu seperti dijatuhkan hukuman pidana sekian tahun. Terus ada membayar denda. Denda kemudian ada uang pengganti. Ya mungkin kita ya subsidi juga, dan kita pun belum bersentuhan langsung, jadi mungkin kurang begitu memahami ya. Kalau saya mungkin dalam hal pelaksanaan putusan di lapas, biasanya putusan hakim itu apabila diterima oleh terdakwa yang dalam hal ini dia belum menjadi narapidana, makanya namanya masih terdakwa ya, terdakwa ya. Nah, setelah dia dieksekusi baru dia menjadi narapidana. Dalam hal ini, dalam putusan itu biar terlaksana harus dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor, kalau nggak salah saya seperti itu. Dan semua itu sudah tercantum di dalam KUHP, cuma saya nggak begitu hafal. Jadi teknisnya misalnya yang bersangkutan menerima putusan dan hakim juga dalam hal ini bukan hakim, jaksa tidak melakukan banding atau kasasi, pidana bisa dijalankan dan dibawa kembali ke rutan untuk menjalankan pidananya. Kemudian kalau nggak salah saya itu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim itu harus dilaksanakan ya terkait administrasi. Paling tidak itu putusan, ada yang namanya vonis dengan BA, berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Yang mengeluarkan itu jaksa karena selaku eksekutor. Biasa itu dilapiri dengan surat perintah pelaksanaan putusan dari hakim itu yang ditandatangani oleh Kajari biasanya. Kajari memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri nomor sekian. Sebelum itu ya terkadang ada kesalahan juga. Jadi sebelum pelaksanaan putusan itu kita harus cross check juga dengan jaksanya, hakimnya, benar nggak putusannya, untuk meminimalisir terjadinya ya permainan lah. Tetapi biasanya tidak ada. Biasanya dari hakim dalam hal ini panitera yang mengantarkan surat putusan itu ke rutan dan kita terima berita acara. Berarti final dari pelaksanaan putusan itu di rutan berarti? Finalnya itu akhirnya di rutan karena itu dalam aturan itu ada namanya CJS, Criminal Justice System, sistem peradilan pidana terpadu. Diawali dari nggak ada namanya tahanan polisi, namanya tahanan penyidik itu A1. Tahanan penyidik, tahanan penuntut umum, tahanan hakim. Kalau dia mengajukan banding, dia ke tahanan pengadilan tinggi, dan kalau dia melakukan kasasi, dia ke Mahkamah Agung. Beda-beda. Jadi tingkat putusan pertama itu di pengadilan negeri. Dalam hal ini kita bandingkan ya pengadilan negeri Tanjung Pinang. Karena kita mempelajari tentang acara pidana, ya kita membahas tentang acara pidana. Tidak bisa kita perdata itu beda lagi tuh. Kan ada mahkamah yang lain. Gitu. Jadi paling tidak ya kita harus membuat referensi ya. Bisa itu opinian itu putusan Sambo atau gimana. Jadi dalam pembuatan video tersebut pun kita bisa menampilkan hakim membaca putusan seperti ini.
apakah diterima atau tidak, dan bla 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 semuanya. Dan dapat kita analisis juga. Ya, dan terkait dengan pelaksanaan pidananya dan dieksekusi oleh jaksa di lapas atau rutan. Dalam hal ini rutan, karena rutan itu tempat tahanan. Kalau lapas itu narapidana yang sudah putus. Tapi bagusnya kita ke rutan aja. Jadi teman-teman lain kan bisa melihat secara langsung putusan seperti apa, eksekusi seperti apa, penelusurnya lebih enak gitu ya. Santai. Kita atur waktunya kapan aja ya. Oke? Sip. Thank you. Terima kasih Pak. Ya, Bapak perkenalkan. Waalaikumsalam. Saya Andri Febrianto. Dalam hal ini saya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah acara pidana terkait tentang pelaksanaan putusan hakim. Dari kampus mana ini? Saya dari Bapak. Umrah. Jadi fakultas Semester? semester 4 Bapak. Jadi paling tidak kami menggali informasi lebih dalam lagi karena Bapak dari Mas dan selaku hakim sendiri, jadi mungkin Bapak sudah pernah melaksanakan putusan ini, gini semua. Jadi paling tidak kami ingin mengetahui tentang tugas dan kewenangan hakim seperti apa, dan setelah putusan itu dapat berupa apa aja, dan selanjutnya dilaksanakan kemana hasil putusan, apakah langsung ke kejaksaan atau ke panitera selaku administrasi semuanya, dan mohon izin. Iya, jadi begini, barangkali saya berikan sedikit revisi terhadap pertanyaan. Jadi bukan dalam hal kapasitas sebagai eksekusi atau pelaksanaan putusannya, akan tetapi akan coba kita jelaskan apa yang menjadi tupoksi kita. Kemudian tadi dikatakan apa wujud dari putusan itu apa saja, bentuk bukan wujudnya, bentuk dari putusan itu seperti apa, ini kita coba paparkan di sini. Tupoksi dari pengadilan secara umum menjadi core bisnis atau pelayanan utama. Salah satunya selain PTSP yang bisa Mas Andi saksikan di sini, kita juga ada pelayanan persidangan. Jadi ada dua core bisnisnya dari pengadilan itu, pelayanan masyarakat di PTSP ini seperti surat tidak pernah dipidana, kemudian pelayanan yang lain-lain lah. Itu yang sifatnya administratif. Kemudian ada juga pelayanan persidangan kita kan. Kemudian terkait dengan pelayanan persidangan itu sendiri, tupoksi dari seorang hakim itu apa? Ya tentunya yang paling utama adalah tupoksi dari seorang hakim adalah mengadili suatu perkara. Nah, mengadili ini adalah suatu proses yang komprehensif antara mulai menerima berkas, memeriksa, mempertimbangkan, kemudian memutus. Ya, ini rangkaian, satu rangkaian yang menjadi satu kesatuan, disitulah yang dinamakan dengan mengadili perkara. Nah ini saya belum mengerucut lagi, perkara ini ada juga perkara perdata dan perkara pidana. Nah ini menjawab bentuk-bentuk putusan tadi, bentuk-bentuk dari putusan hakim itu apa saja sih? Ya, kita pilih dulu, karena antara pidana dengan perdata itu berbeda. Kita bahas yang pidana dulu. Terhadap putusan dalam perkara pidana, bisa muaranya itu nanti apabila terdakwa itu dinyatakan terbukti, maka dia akan dihukum, ya, dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum. Nah, eksekutornya siapa? Jaksa penuntut umum. Nah, kita hanya mutus, jaksa yang melaksanakan. Dia bekerja sama dengan pihak lapas nantinya, lapas sebagai tempat untuk pelaksanaan dari putusan itu. Sementara yang action, yang melaksanakan jaksa. Selain putusan yang dinyatakan terbukti bersalah, itu ada juga putusan bebas. Nah, itu apabila seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah karena
tidak cukup alat bukti. Jadi jaksa itu tidak bisa menyajikan di dalam persidangan itu alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti ya, sesuai KUHP, minimal 2 alat bukti itu tidak terpenuhi. Dia bebas, vrijspraak istilah Belandanya. Kemudian ada juga lepas. Nah ini beda nih, ini pidana nih ya, pidana ini terbukti, bebas, lepas. Ya. Lepas ini, yang ketiga ini lepas ini adalah onslah. Ya, onslah ini apabila perbuatannya itu ada, jaksa mampu membuktikan bahwa perbuatannya itu terbukti, tapi itu bukan tindak pidana. Misalnya itu perkara perdata, Oh iya. misalnya yang paling dekat dengan hal-hal yang seperti ini itu untuk tindak pidana penipuan penggelapan dengan perjanjian keperdataan. Iya. Nah itu Jadi yang larinya dekat. keperdataan ya, Iya, pidana. itu tipis di situ. Nah kalau mau dikaji lagi perlu beberapa SKS rasanya aja di sini kan. Sorry ya, bukan bercanda. Oke, itu intinya itu. Kemudian untuk perkara perdata itu juga terbagi. Perkara perdata itu tidak semuanya tentang sengketa. Jadi ada yang sifatnya volunter, ada yang sifatnya contentiosa. Jadi ada yang sifatnya ada sengketa di situ, ada yang tidak. Yang tidak kayak apa Pak? Perkara perdata kan nggak ada sengketa. Ini contohnya, orang minta pembetulan nama di akte kelahiran. Oh iya. Kan nggak ada sengketa sama orang Iya, lain. ada sengketa. Itu untuk dirinya sendiri, nggak melibatkan orang lain, ya kan? Itu bentuknya bukan gugatan, tapi permohonan. Dari masuk berkasnya itu, dari para pihaknya itu bukan pihak menggugat, tapi pihak permohonan. Nah, muaranya produk putusan hakimnya itu bukan putusan, tapi penetapan. Karena nggak ada sengketa di situ kan? Nah, itu untuk perkara perdata yang permohonan yang tidak ada sengketa di situ. Contohnya ganti nama, kemudian ada yang karena sakit-sakitan diganti namanya anaknya, ada yang karena salah nulis nama di akte tidak sama dengan di ijazah, nah dia harus betulkan Jadi masalah ke depan kan makanya. supaya menjamin kepastian hukum dalam hal administrasi pendudukannya, iya kan? Terus yang kedua putusan perdata dalam hal ada sengketa. Kalau tadi kan perdata yang tidak ada sengketa, yang ini ada sengketa. Bentuknya gugatan, masuknya berkas itu dalam bentuk gugatan. Nah, putusannya itu bisa dikabulkan, bisa ditolak, bisa juga dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, need on clark. NO tidak dapat diterima ini karena syarat formal tidak terpenuhi. Misalnya ternyata secara kompetensi baik relatif maupun absolut bukan kewenangan kita. Misalnya itu kewenangan pengadilan agama misalnya, nah, kita harus menyatakan tidak dapat diterima. Kita belum memeriksa pokok perkaranya, tapi syarat formalnya sudah tidak terpenuhi. Kita nyatakan tidak dapat diterima dulu. Bukan ditolak loh ya, kalau ditolak itu sudah masuk ke materi pokok perkara itu tidak bisa membuktikan penggugat, maka dia ditolak, kalah gitu. Kalau ya dalam hal ini belum bertarung di materi pokok perkaranya, tapi di formalitas gugatan itu sudah benar atau belum benar ternyata. Nah, itu yang kompetensi ya, kompetensi absolut atau kompetensi relatif misalnya. Yang berwenang itu pengadilan negeri Batam, bukan pengadilan negeri Tanjung Pinang. Nah, pengadilan negeri Tanjung Pinang harus menyatakan diri tidak berwenang. Nah, atau syarat-syarat lain di luar kompetensi ada, misalnya gugatannya kabur, salah pihak, urat pihak, ya error in person, ya itu juga bisa menyebabkan putusan tadi menjadi error. Nah, untuk putusan ditolak berarti penggugat tidak bisa membuktikan. Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya melalui bukti saksi, surat, ya, ahli, dan lain sebagainya atau bukti dalam perkara perdata itu ternyata tidak bisa membuktikan, maka gugatannya ditolak. Nah, kemudian gugatannya dikabulkan. Dikabulkan itu ada yang dikabulkan seluruhnya, ada yang dikabulkan sebagian. Nah, terhadap putusan yang gugatan dikabulkan ini, ketika sudah
berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, bisa dimintakan eksekusi. Dalam hal ini kalau perkara pidana tadi itu kejaksaan yang mengeksekusi, kalau dalam hal perkara perdata itu yang melaksanakan eksekusi adalah di bawah pimpinan ketua pengadilan dengan memerintahkan jurusita dan panitera. Jurusita dan panitera proses perdata dengan bantuan pengamanan polisi biasanya. Tentunya. Oke, kayaknya informasi sudah cukup Pak. Lengkap. Cuma begini, menindaklanjuti putusan hakim itu kan sudah mengeluarkan putusan berupa vonis. Vonis itu akan diteruskan oleh jaksa selaku eksekutor dan mereka akan dilimpahkan kepada pihak rutan atau lapas dalam hal pelaksanaan putusan Pemidanaan. Setelah itu selesai, apakah sudah selesai tugas hakim? Kalau tidak salah saya ada namanya hakim wasmat kalau nggak salah. Oh iya. Hakim pengawas pengaman. Iya. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya, jadi memang sebenarnya itu bukan tupoksi utama kami Ya. mengenai wasmat itu, akan tetapi sampai saat ini ternyata ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman itu sendiri masih mengatur mengenai wasmat, pengawasan pengamatan ya tetap kita laksanakan. Jadi minimal dalam setahun itu kami ada yang ditunjuk oleh berdasarkan SK ketua, nanti ditunjuk siapa hakim wasmat tersebut untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan tentang pelaksanaan pemidanaan. Ya itu saja, tapi tidak secara detail atau bagaimana, tidak, hanya meninjau di lokasi, melakukan wawancara dengan beberapa warga binaan atau narapidana, kemudian membuat laporan, kita laporkan ke atas ke Mahkamah Agung. Kebetulan pada saat saya bertugas di rutan dulu kan hubungan dengan pengadilan negeri, enak pada saat itu hakimnya kalau tidak salah Bu Endang, nggak tahu sekarang di mana ya. Beliau yang sering datang, jadi tujuan beliau itu melihat apakah benar sudah dilaksanakan putusan, terus mereka menggali pembinaannya seperti apa. Jadi bersama-sama kita ya membuat mereka baiklah gitu intinya. Jadi kemarin-kemarin itu alhamdulillah lah, semenjak itu hakim wasman itu bukan itu aja, terkait dengan penahanan dalam tingkat hal pengadilan negeri, kita selalu berkoordinasi. Semenjak hakim wasman sudah apa, kita laporkan ini penahanan sudah mulai habis, mohon gini. Kita mencegah biar tidak akan timbul masalah hukum lagi, jadinya kan penahanan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah melebihi dari masa tahanan, tetapi masih ditahan, kita yang kena. Jadi itulah koordinasi dari hakim wasman. Oke, terima kasih Bapak banyak atas informasinya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi hubungan semua antar penegak hukumnya, karena intinya semua kan terdiri dari CJS Pak ya, Criminal Justice System, baik itu dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan muaranya dari lapas dan rutan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ya, oke, siap. Selamat siang Bapak, izin Bapak, nama saya Putra, saya mahasiswa Universitas Barito Ali Haji. Terkait tugas saya tentang mata kuliah hukum pidana Pak, Bapak kan pengacara Pak, terkait dengan Bapak tentang putusan hakim itu seperti apa Pak? Pengacara tentang putusan hakim. Ya, nama saya Pak Agus Dewantoro, saya profesi saya selaku pengacara, ya kan, pengacara aktif di Kota Tanjung Pinang, bernaung di organisasi Peradi. Ya kan, kalau terkait mengenai masalah putusan pidana itu yang lazimnya apabila pengadilan negeri tingkat pertama sudah memutuskan suatu putusan pidana, nah itu nanti akan terpulang kepada si terdakwa ya, dalam perkara pidana, apakah terdakwa menerima atau tidak terhadap vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Apabila dia tidak terima oleh vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dia bisa mengajukan upaya hukum banding, ya kan. Upaya hukum banding ini di tingkat yang lebih tinggi, dalam arti kata di pengadilan tinggi. Nah, nanti di pengadilan tinggi dia akan memeriksa kembali, dalam arti kata pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta yang terjadi di pengadilan. Jadi pemeriksaan ulangan, dia diperiksa kembali keterangan saksi, kalau ada keterangan ahli, kemudian alat bukti surat juga akan diperiksa, kemudian akan dipertimbangkan dan akan diberikan suatu putusan. Ya, tapi seandainya di dalam
tingkat pertama si terdakwa tadi dinyatakan tidak terbukti bersalah, kemudian dijatuhkan oleh majelis hakim dijatuhkan hukuman bebas, itu biasanya jaksa yang akan mengajukan upaya hukum banding, ya kan? Bukan upaya hukum banding, tapi jaksa akan mengajukan upaya hukum kasasi. Karena kalau terdakwa dinyatakan bebas, itu jaksa akan mengajukan upaya hukum kasasi. Mereka akan membuat yang namanya itu memori kasasi, sedangkan si terdakwa tadi itu wajib membuat yang namanya kontra memori kasasi sebagai jawaban atas memori kasasi yang diajukan oleh jaksa tadi. Seperti itu yang secara singkat, ya kan, pelaksanaan putusan di dalam perkara pidana. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sebelum membahas tentang pelaksanaan putusan hakim, saya akan jelaskan dari awal terlebih dahulu. Pada saat terdakwa setelah dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka tiba saatnya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Adapun putusan tersebut terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah putusan pemidanaan, kemudian putusan lepas dari segala tuntutan, dan ketiga adalah putusan bebas. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi putusan pemidanaan itu apa? Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan pidana. Pidana itu apa? Ada pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan ada pidana seumur hidup. Ada juga pidana mati. Itu jenis-jenis pemidanaan. Misalnya kalau putusan pemidanaan itu artinya dinyatakan terdakwa itu salah, menyatakan terdakwa itu bersalah dan melakukan tindak pidana. Adapun tugas hakim itu sampai dengan dia menjatuhkan suatu putusan, dan terkait apakah putusan itu dijalankan atau tidak, itu bukan menjadi kewenangan dari hakim yang memutuskan perkara, tetapi akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat. Jadi akan ditunjuk oleh pengadilan hakim untuk mengecek apakah putusan itu dijalankan di lapas benar atau tidak. Hal tersebut diatur dalam KUHP dari pasal 227 terkait dengan tugas pengawasan dan pengamatan. Ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa selaku eksekutor. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dilaporkan oleh kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dilaksanakan guna sebagai tolak ukur dalam hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan oleh kepala, dalam hal ini Dirjen Pas bersama-sama dengan kerjaan setempat selaku pihak pelaksana putusan pengadilan, dalam hal ini eksekutor jaksa. Pelaksanaan eksekutor tetap pada jaksa tercantum dalam bab 6 Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pelaksanaan putusan itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk khusus terhadap pelaksanaan putusan di lapas atau rutan. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberi keadilan kepada semua pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Misalnya, menyatakan terdakwa A telah terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun. Nah, itu
Itu yang namanya tingkat putusan pertama. Kemudian yang jenis putusan yang lepas dari hukum yaitu perbuatannya itu sebenarnya ada, tetapi perbuatan itu tidak bisa dipidana. Kejadian itu ada, tetapi itu bukan perbuatan pidana. Kalaupun bukan perbuatan pidana, bukan peristiwa pidana. Kalaupun peristiwa pidana, itu karena ada alasan pemaaf. Sudah ada kita pelajari dalam hukum pidana itu. Saya akan menceritakan secara singkat. Contohnya, putusan lepas dari tuntutan hukum, yaitu nebis in idem, yaitu perbuatan itu dilakukan 2 kali, tidak boleh dituntut lagi. Misalnya, si A pada tahun 2021 melakukan pencurian di rumah B, kemudian sudah dihukum 1 tahun, dan kemudian tak kenapa penyidik atau polisi melakukan menyidik perkara yang sama, jaksanya baru dan yang lainnya baru, tetapi hakim ternyata mempunyai data dan yang bersangkutan telah diputus. Oleh karena itu tidak bisa dilepas demi hukum dalam artian nebis bin idem. Kemudian ada yang daluarsa, misalnya terdakwa melakukan penganiayaan tetapi baru ditangkap berikut. Kemudian lepas demi hukum itu dinyatakan bahwa itu bukan perbuatan pidana. Menurut jaksanya, menurutnya penipuan, tetapi menurut hakim itu adalah sebuah prestasi dalam hukum perdata. Hal tersebut juga tidak bisa. Perbuatannya ada, tetapi tidak termasuk unsur dari penipuan, sehingga putusan hakim akan menyatakan bebas. Bebas itu berarti dakwaan jaksa tidak terbukti. Misalnya terdakwa didakwa oleh jaksa karena kenapa? Misalnya membunuh. Unsur membunuh itu adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Ternyata tidak terbukti. Bukan dengan sengajanya, ternyata dia lalai atau kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya. Nah, misalnya dia nabrak semata-mata bukan karena kesengajaan tetapi karena kelalaiannya. Misalnya terlalu ngebut, oleh jaksa dituntut pembunuhan. Tetapi dalam faktanya itu adalah kelalaiannya, sehingga dia harus dibebaskan. Atau memang tidak terpenuhi unsur-unsurnya, misalnya unsur pencurian. Ternyata misalnya barang itu belum berpindah tempat. Contoh, si A mau mengambil SIM B, handphone si B, tetapi ternyata handphone tersebut masih dalam penguasaan dari B. Dalam artian mungkin si A pinjam sebentar kemudian dikembalikan lagi, dan ternyata itu tidak bisa untuk dipidana. Ada 3 jenis putusan dalam menjatuhkan seseorang ketika mengikuti persidangan. Maka tidak akan beralasan kalau masyarakat mengatakan bahwa kenapa itu bebas. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kan ada ketentuannya. Justru aneh kalau semua orang yang disidangkan itu harus dipidana atau dipenjara. Tidak harus semua menjalankan pidana, dikarenakan ada 3 putusan dari hakim yang diberikan. Oleh karena itu, jangan sesekali menganggap pengadilan itu adalah tempat untuk menghukum orang, tetapi justru pengadilan itu adalah tempat untuk menguji apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Apabila yang bersangkutan bersalah, dia harus dipidana, dan apabila dia tidak bersalah, dia harus dibebaskan. Ada gium yang menyatakan bahwa lebih bagus menghukum 1000 orang yang bersalah atau membebaskan 1000, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, ada gium, daripada menghukum 1 orang tetapi dia tidak bersalah. Lebih kurang
Itulah sekilas tentang pelaksanaan putusan hakim dalam hal ini jenis-jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut pasal 1 angka 11, putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuannya tindakan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak perkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengatur yang diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terhadap beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama antara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim saja sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan, dipersidangkan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini, Sudikno Mertokusumo mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Namun apabila ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan. Karena lahirnya putusan itu sejak yang diucapkan. Hal ini sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus selesai dengan maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Putusan kondemnatoir adalah atau putusan kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif karena amar tersebut tidak berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri tanpa putusan kondemnator. Mengenai ciri-ciri kondemnator, di dalamnya tercantum atau diktum yang berisi kalimat. Yang pertama, menghukum, untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya. Yang kedua, memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya. Kata atau kalimat menghukum atau memerintahkan merupakan istilah hukum atau legal term yang memiliki arti yang sama. Oleh karena itu, di dalam praktik peradilan, saling dapat dipertukaran atau incorrectable. Permasalahan pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah menyangkut harapan dan para pencari keadilan. Tujuan-tujuan pihak-pihak yang bersengketa
menyerahkan perkaranya ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara pokok permasalahan. Akan tetapi, dengan adanya putusan pengadilan hukum berarti sudah menyelesaikan pokok permasalahan. Tetapi perkara dianggap sebagai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain, para pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 1 hukum acara pidana. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.